Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu konsep berpikir dan bagaimana kita seharusnya dalam polanya berpikir nanti. Di saat ini saya ingin menjelaskan berpikir kreatif itu sulitkah? Ternyata kalau kita lihat konsep sebelumnya, saya ingatkan lagi ya, prinsip-prinsip berpikir kreatif dari nomor 1 sampai nomor 8. Teman-teman mengulang lagi, kemudian nanti coba diresapi lagi. Ternyata kalau berpikir kreatif itu tidaklah terlalu sulit kalau kita menerapkan yang berikut ini. Pola berpikir kreatif diawali oleh teori ketidaksempurnaan, teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari hal-hal yang belum tepat, hal-hal yang belum sesuai, dan kita bisa lihat nanti kita akan lebih banyak diskusi lagi tentang permasalahan apa yang di sekitar kita terkait di bidang manajemen dan di bidang akuntansi. Kemudian kedua, bisnis yang isi tetap kosong dan kosong tetap berisi. Ini adalah sebuah idiom yang berkatakan bahwa sebuah pasar itu sebenarnya sudah terisi sempurna, tapi masih memiliki sebenarnya ruang yang kosong, yang tidak terbaca oleh orang lain, tapi kita ternyata bisa untuk membacanya. Disinilah kita bisa melakukan inovasi. Dan sebaliknya, pasar yang dianggap masih kosong dikarenakan tidak ada yang mampu memasuki pasar tersebut, tugas kita lah akhirnya yang masuk ke sana. Tugas kita adalah untuk mengisi. Jadi ketika kita nanti di sharing-sharingnya lagi, nanti sudah diperkuat lagi dari permasalahan yang saya temukan sebelumnya di dalam kelompok teman-teman, nanti silahkan untuk kita breakdown lagi nih, kira-kira ruang apa sih yang belum diisi oleh orang lain, hal apa yang belum pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga kita bisa mengisi, walaupun itu kecil, itu sudah dinamakan dengan kreativitas. Kita coba untuk berpikir tidak sama dengan pesaing. Seperti gambar di sini, kita biasanya makan mie ya, mie-nya warnanya kuning gitu kan. Tapi ketika dicampur dengan warna ada beet, kemudian alpukat ataupun sawi, jadinya akan lebih sehat untuk kita. Ini adalah satu bentuk kreatif dari orang-orang yang melihat peluang di dalamnya. Kemudian cobalah nanti kita coba untuk berpikir secara mendetail dengan melihat dari berbagai berbagai search yang kita cari. Jadi semisal kalau permasalahan sudah ketemu, kemudian kita cari permasalahan tersebut sudah diatasi orang lain belum, melalui search data tentunya, dengan melihat berbagai berita atau dengan melihat berbagai referensi artikel misalkan. Di situ kita akan bisa banyak belajar dan juga bisa berpikir untuk lebih mendetail. Harapannya memiliki tentu hasil yang sempurna ya teman-teman. Saya ungkapkan seperti ini. Ini ada contoh tentang masalah UMKM yang sering terjadi di Indonesia nih. Misalnya adalah modal yang terbatas, belum memiliki badan hukum yang jelas, kemudian rendahnya kesadaran membayar pajak, dan kurangnya inovasi dan banyak yang gagap teknologi. Solusinya apa sih? Solusinya modal yang terbatas, mungkin bisa mencarikan pinjaman atau investor, yang kemudian dibuatkan yang namanya marketplace. Marketplace bisa banyak sekali saat ini ya, marketplace, karena kita sudah beralih di dunia online. Kemudian bayar pajak, jadilah untuk bagaimana mengatur keuangan dan juga bisa untuk sadar akan pajak itu sendiri. Kemudian gagap teknologi ya, kita memberikan pelatihan atau kita memberikan advice kepada UMKM untuk bisa lebih aktif lagi, lebih menggunakan lagi dengan namanya gadget. Saya ulang lagi dari pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita berpikir, kita harus bisa menggunakan konsep ini. Teman-teman mengidentifikasi the problem, kemarin sudah kita identifikasi the problem ya. Dan teman-teman sudah merumuskan ada satu permasalahan yang akan teman-teman tindak lanjuti. Akan teman-teman cari solusinya. Hari ini kita akan explore information and create ideas. Dalam artian di sini teman-teman akan lebih banyak mencari informasi dari berita maupun artikel terkait permasalahan tersebut. Apakah masalah tersebut sudah pernah diatasi oleh orang lain dan seperti apa konsepnya? Seperti apa sih penerapannya dalam orang lain itu menyelesaikan masalah tersebut.
Ketika sudah ditemukan, di list. Nah, setelahnya kita akan mencari celah nih, mengidentifikasi dengan analisis SWOT apa yang harus dilakukan. Kita punya celah di mana nih dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita coba untuk select the best idea. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa menstimulus imajinasi dan kreativitas. Oke, yang pertama, kita lihat lagi dari data teman-teman, apakah ada cara baru untuk melakukannya. Kemudian, bisakah kita memberikan motif atau corak baru, atau misalkan langkah yang baru. Kemudian, kita ngomongnya tentang substitusi ya, apakah ada pengganti yang bisa menggantikan. Kemudian apakah ada jawaban lain atau bentuk lain, atau apa yang bisa kita ciptakan dari bentuk ini kalau kita ngomongnya soal produk ya. Kemudian apakah bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menstimulus imajinasi dan kreativitas kita. Contoh dari sebatang lidi aja, hasilnya ternyata beragam. Oke, ada beberapa hal yang bisa kita buat dari sebatang lidi. Ada kerajinan, kemudian ada papan rumah tangga, bisa juga sebagai papan nama, ya kan? Atau kita bisa lihat ini ada keranjang, box dari sebatang lidi, teman-teman. Oke. Baik, tadi sudah banyak beragam, saya berikan contoh. Nah, mungkin kita bisa sambil berproses ya di Google Meet atau di Google Classroom. Kita sampai ketemu lagi dalam diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.